boleh di chat ke saya ya, clean and clear. Terima kasih. Dapat penjelasan dari saya. Yang pertama adalah goals dari NSGP, ya, lalu tata kelola yang kita miliki, lalu ekosistem. Ekosistem dari New Society, teman-teman. Yang berikutnya adalah nilai-nilai perusahaan atau corporate value. Dan yang kelima, teman-teman, kultur. Seperti apa sih kultur dari New Society? Seperti apa sih kultur dari komunitas kita? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita bergabung di dalam satu platform, dalam satu komunitas, kita harus perhatikan teman-teman, sebenarnya arahnya kemana? Lalu bagaimana cara mengelolanya? Tata kelolanya seperti apa? Lalu ada nggak ekosistemnya, teman-teman? Seperti apa ekosistem yang sudah dibangun? Dan bagaimana rencana-rencana yang akan dijalani ke depan untuk memperbesar ekosistem? Gitu ya. Lalu apa sih nilai-nilai perusahaan atau corporate value atau nilai-nilai yang dipegang untuk membangun ekosistem ini atau platform ini, gitu ya. Dan yang kelima yang jarang saya lihat, jujur, yang sangat jarang saya lihat adalah kultur. Kultur dari komunitas, teman-teman. Ya, yang sangat saya jarang, bahkan saya perhatikan 99% itu jarang mereka bicara kultur. Mereka selalu bicara profit, mereka selalu bicara tentang teknologi, lalu bicara tentang ekosistem, bicara tentang utility, tapi jarang sekali kita jumpai bicara kultur. Kultur dari komunitasnya, kultur dari manajemennya bagaimana membangun culture, kultur yang dibangun di dalam keluarga komunitas itu tersebut, teman-teman. Oke, sangat jarang saya perhatikan. Tapi sebelum saya satu persatu, saya mau share dulu mengenai goals, teman-teman. Ya, mengenai goals ya, teman-teman. Oke, teman-teman. New Society berkantor pusat di TRX 106 Exchange lantai 33, Kuala Lumpur. Dengan visinya membangun kemakmuran bersama di ekosistem Web3 dengan misi membangun komunitas dan memberdayakan komunitas. Mengapa? Karena goals dari New Society adalah menghubungkan bisnis nyata ke ekosistem Web3. Mengconnect Web to business ke ekosistem Web3, teman-teman. Web3, ekosistem Web3 ya, dalam membangun ekosistem di dalam Web3 begitu banyak unsur-unsur pembentuknya, teman-teman. Banyak sekali unsur-unsur pembentuknya. Konsepnya secara detail, lalu teknologinya, lalu dokumen proyeknya seperti apa, para pengembangnya, teman-teman, lalu manajemennya, lalu profil dari para pengembangnya, gitu ya, teman-teman, kapasitas dari para pengembangnya, rencana-rencana roadmap-nya, teman-teman, itu dibutuhkan untuk membangun satu Web3 ekosistem. Dan ada salah satu unsur yang paling penting untuk membangun Web3 ekosistem adalah komunitas, teman-teman. Oke, komunitas. Jadi, sebuah proyek kripto selalu memiliki kekuatan yaitu adanya komunitas. Untuk menguji dari satu ide bisa berjalan, bisa berinovasi, dan berkembang secara keberlanjutan. Di dunia nyata sama. Sekarang kita lagi di mana-mana melihat mobil listrik, teman-teman. Tapi bayangkan, ide mobil listrik setelah diuji di pabrik, mereka membutuhkan pengguna. Sebab sering kita lihat sebelum adanya mobil listrik, mobil bensin seperti biasa, teman-teman, injeksi karburator. Ketika mobil dirilis, setahun, 2 tahun, ada kendala pada sistem, ada kendala pada airbag, ada kendala pada mesin, ada kendala pada transmisi atau elektronik, ada yang namanya recall, ditarik kembali dari peredaran. Mengapa?
Karena pengguna itu sangat dibutuhkan. Untuk yang pertama paling penting adalah menguji ide-ide tersebut. So, ketika kita mau membangun satu Web3 ekosistem, hal yang tidak kalah penting adalah adanya komunitas. Maka Anda semua yang hadir malam ini, saya, Anda, dan kita semua, atau mungkin teman-teman yang belum hadir malam ini, kita adalah kekuatan di dalam ekosistem. Anda adalah the power. Kita kekuatan sesungguhnya untuk mengembangkan ide menjadi sesuatu yang besar dan berhasil. New Society memiliki goals, tujuan jangka panjang bagaimana mengkoneksikan bisnis dunia nyata ke ekosistem Web3, teman-teman. Web3 adalah internet generasi ketiga, teman-teman, karena berjalan di atas teknologi blockchain yang desentral. Oke, yang sekarang lagi ramai di mana-mana. Mengapa kita mau menghubungkan bisnis nyata ke Web3 ekosistem? Teman-teman, proyek kripto pada dasarnya selalu memberikan solusi dari masalah-masalah dunia nyata. Oke, proyek kripto pada dasarnya selalu memberikan solusi kepada masalah-masalah dunia nyata. Jadi kalau proyek kripto hanya mining-miningan, staking-stakingan, tapi tidak memberikan alternatif solusi pada masalah dunia nyata, patut dipertanyakan proyeknya. Oke, saya mau kasih salah satu contoh. Ya, saya akan mengajak Anda sekilas mundur ke belakang. Bitcoin. Bitcoin muncul kurang lebih 2008-2009 dalam satu paperwork-nya, yaitu bagaimana mentransfer nilai di internet. Mentransfer nilai di internet tanpa otoritas terpusat. Bitcoin pendekatannya menjawab keresahan di tahun 2008-2009 karena begitu banyak orang pada saat itu terjadi krisis keuangan secara global, banyak orang atau pihak yang mulai meragukan kekuatan atau meragukan dari sistem keuangan tradisional, teman-teman. Dengan munculnya Bitcoin, pelan-pelan menjawab. Inilah dimulai revolusi digital, teman-teman. Bitcoin memberikan solusi bagaimana caranya saya mentransfer ke Bro Edo atau Bro Edo mentransfer ke Pak Reden secara cepat melalui internet. Mentransfer nilai kedua belah pihak tanpa otoritas terpusat. Tanpa ada bank atau entitas yang mengatur. Karena sistem keuangan tradisional ada entitas sebagai middleman atau sebagai pihak tengah yang mengatur jalannya transaksi, teman-teman. Ini memberikan terobosan yang luar biasa. Makanya saya bilang, proyek kripto sesungguhnya memberikan solusi pada masalah-masalah dunia nyata dengan pendekatan teknologi blockchain itu sendiri. Yang kedua, Ethereum, teman-teman, memberikan skalabilitas. Ini game changer. Ini memberikan perubahan yang sangat masif di mana-mana. Adanya smart contract yang hari ini kita pakai di dalam mengeksekusi kode-kode algoritma di platform NSGP. Dan begitu banyak masalah-masalah dunia nyata diselesaikan pendekatan dengan teknologi kripto. Dan hari ini teman-teman saya mau pastikan pada Anda, goals dari New Society adalah mengkoneksikan, menyelesaikan masalah. Karena begitu banyak bisnis-bisnis nyata mau hadir di Web3 ekosistem, di proyek kripto, mereka kesulitan, teman-teman. NSGP hadir untuk itu. Memberikan solusi untuk itu, teman-teman. So, kita bagian dari sejarah yang tercipta. Kita memberikan solusi. Bagaimana caranya bisnis nyata ada di Web3 ekosistem. Di New Society ekosistem, teman-teman. Di platform kita, nanti akan rilis di Agustus, CEO sudah pernah memberikan informasi akan ada yang namanya NSGP Bridge. Bisnis-bisnis nyata bisa hadir di platform kita, teman-teman. Mereka bisa memberikan iklan, mereka bisa jual produknya, jual servisnya. Kenapa? Karena sudah terbentuk ekosistem dan komunitas yang begitu besar di New Society. Bayangkan, hari ini kurang lebih kita 30.000 komunitas di seluruh dunia. Ketika kita sudah mencapai 100.000, 500.000, 1 juta, akan banyak bisnis-bisnis nyata yang mulai merapat menjalin kemitraan. Mereka mulai bisa mengiklankan mereka punya produk.
menjual produk atau mungkin servis mereka. Kita akan melihat ada yang namanya fitur NSGP Bridge. Ini terobosan luar biasa, teman-teman. Inilah goals besar dari New Society. So, buat teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, kita sudah berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena goals-nya begitu besar dan memberikan solusi pada masalah-masalah dunia nyata, teman-teman. Untuk yang kedua, teman-teman, adalah tata kelola. Bagaimana cara tata kelola itu memegang peranan penting dari suatu komunitas bisa mendukung satu proyek, teman-teman ya. Bagaimana tata kelola ini bisa mendukung komunitas dalam mendukung proyek tersebut menjadi lebih besar. NSGP, teman-teman, adalah ekosistem konsensus dari New Society. Ya, karena itu tata kelola berdasarkan konsensus atau kesepakatan melalui mekanisme voting. New Society Governance Platform mengadopsi mekanisme pengambilan keputusan dengan cara DAO governance, teman-teman. Apa itu DAO governance? Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Di platform lain jarang saya lihat mereka memiliki konsep DAO governance. Ya, apa itu DAO governance, teman-teman? DAO governance adalah tata kelola organisasi atau komunitas yang beroperasi tanpa otoritas terpusat. Artinya, teman-teman sebagai pemilik token NSG diberikan ruang sebesar-besarnya untuk ikut berpartisipasi, ikut bersama-sama dalam memberikan masukan, memberikan saran, usulan perubahan yang baik untuk keberlangsungan proyek ini dengan cara mekanisme pemilihan suara, pemungutan suara, atau yang disebut voting, teman-teman. So, dengan teman-teman memiliki token NSG, teman-teman adalah pemilik bersama platform ini. Karena teman-teman pemilik bersama platform ini, maka nasib atau jangka panjangnya, masa depannya dari platform ini ada di tangan kita sebagai komunitas. Kita adalah platform ini. Platform ini adalah kita. So, kalau teman-teman, saya dan semua orang yang sudah bergabung di NSGP, kita adalah pemilik platform ini. Teman-teman kira-kira, menurut teman-teman, tolong dijawab di chat. Menurut teman-teman, kalau kita adalah pemilik bersama platform ini, ya, apakah teman-teman mau mengembangkan platform ini, mau mensukseskan proyek ini, mau mengembangkan komunitas ini, atau membiarkan proyek ini hancur? Teman-teman jawab di chat. Silakan teman-teman, tolong jawab. Kalau teman-teman pemilik bersama dari platform ini, kita mau jaga platform ini baik, semakin besar, atau dibiarkan hancur? Silakan teman-teman, tolong dijawab. Jika teman-teman mau membangun platform ini jauh lebih besar, mengembangkan komunitas jauh lebih besar dari ini, teman-teman jawab. Teman-teman jawab, mau kembangkan atau membiarkan jadi hancur komunitas kita? Tolong jawab teman-teman. Tolong jawab, tolong berinteraksi dengan saya. Saya mau memastikan bahwa teman-teman masih berada dalam frekuensi yang sama diskusi dengan saya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Tolong silakan dijawab. Teman-teman mau kembangkan komunitas ini atau tidak? Mau jaga platform ini atau tidak? Mau kembangkan proyek ini supaya menjadi proyek yang berhasil atau tidak, teman-teman? Tolong di chat. Tolong di chat. Buat teman-teman yang sayang komunitas ini, tolong di chat, teman-teman. Tolong di chat, tolong di chat. Terima kasih yang sudah chat. Saya doakan keluarga Anda sehat dan rezeki Anda berlimpah. Amin, teman-teman. Tolong di chat, teman-teman. Wow. Bro Edo, silakan Bro Edo dibaca sebentar, Bro Edo. Disingkat saja. Oke, baik Pak Dev. Jadi ya, ini mulai dari kan tadi saya sudah buka ini ya. Banyak sekali Bro Edo ya. Ya, saya pun sudah menjawab. Saya mau jaga agar semakin besar dan semakin besar. NSGP King, yes, mendunia. Ibu Vina mau. Dan Bu Monica mau. Ibu Supriyatun mau kembangkan dong. Bapak Ian semakin besar. Bapak Dairobi siap mengembangkan ya. Dari Banten Bu Neni membangun dan mengembangkan komunitas menjadi lebih besar. Ada Bapak atau Ibu Ametis ya mau mengembangkan. Bapak Iswanto mau. Saya menjadi mengembangkan Pak.
Pak Dev ini bilang. Kemudian Pak Adi mau mengembangkan, ya, dan juga ada Bapak Surdin menjaga platform menjadi besar, dan juga Pak Jo Petrina ya mau kembangkan agar semakin besar. Pak Mr. Balkis tadi ya, Pak Bulkis mau kembangkan. Kemudian Bapak Ferry mau dong, dan Pak Amrizal mau kembangkan NSCP. Pak Wisnu mau gaspol, dan Pak Nazi kembangkan long time. Pak Nuke fix mengembangkan lebih baik dan besar. Bapak Raiden, saya pasti mengembangkan menjadi besar dan menjadi platform nomor 1 di dunia digitalisasi. Amin. Ada Ibu Wadek kembangkan, Pak Freddy gas sampai jadi. Bapak Nelson Jonathan mau dikembangkan Pak. Bapak Roberto mau. Ibu Rina Rusli mau mengembangkan. Ibu Surina mau. Ada Ibu Ametis kembangkan dan besarkan komunitas. Kemudian ada Mr. Kumis ya kembangkan proyek sampai besar. Ada Uda Yodi semangat. Ada Hunting Cuan ini mau. Ibu Mainar harus kita besarkan. Bapak Ahmad Dahlan tidak mau. Wah, kenapa Pak Ahmad Dahlan kok tidak mau ini Pak? Atau salah ketik ini mungkin ya. Ada iPhone Datuk makin baik semakin besar kita kembangkan. Ibu Brenda, saya mau. Bapak Bambang Trihantoro mau kembangkan dan majukan NSGP. Bapak Adi Amin ya, Bapak Andi Rahmat mau kembangkan proyek NSGP ini. Waduh, banyak ya, Bro Edo ya. Banyak Pak. Banyak ya. Oke, kita singkat saja. Buat teman-teman yang terima kasih Bro Edo yang sudah bantu membacakan. Teman-teman, untuk teman-teman yang sudah chat ya, yang sudah dibacakan juga sama Bro Edo, yang ingin sama-sama dengan saya dan semua teman-teman community builder di Indonesia dan di luar negeri, saya doakan Anda selalu sehat. Dan saya doakan keluarga Anda juga sehat dan penuh kelimpahan berkat dan rezeki, teman-teman. Amin. Amin ya, teman-teman. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa DAO governance adalah roh dari NSGP. Anda adalah kekuatan. Kalau Anda pemilik NSG, Anda adalah pemilik bersama-sama platform ini. Karena kita pemilik bersama platform ini, maka sudah sewajarnya kita jaga platform ini dan kembangkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, teman-teman, selalunya untuk hadir di acara edukasi Zoom. Ada hari Senin, presentasi, ada hari Rabu, Rabu itu adalah suara komunitas yang bisa dibawakan oleh Mr. Wan, dibawakan oleh Mr. Lukman, dibawakan oleh Bro Edo yang ganteng, dan dibawakan juga oleh saya untuk waktu-waktu tertentu, gitu ya teman-teman. Dan di dalam suara komunitas itu teman-teman semua bisa ikutan ngobrol, ikutan cerita, ikutan curhat, ceritakan ada kendala apa di lapangan, ada kendala apa di market, bagaimana cara menjawab A, bagaimana cara menjawab B, bagaimana menerangkan ini, bagaimana menerangkan itu. Hari Rabu Zoom jam 7.30 malam adalah media Anda untuk tampil, bercerita, teman-teman. Saya menyarankan Anda untuk tampil. Mengapa? Karena kita perlu suara Anda. Karena kita semua pemilik, maka suara Anda didengar. Anda punya kesulitan akan dibantu bersama-sama. Dan di acara suara komunitas cukup sering dihadiri oleh banyak-banyak leader-leader bagus. Dan mereka, leader-leader bagus tersebut yang sudah N1, N2, N3, N4, N5, sampai N6 akan dengan senang hati loh membantu teman-teman menjawab dan memberikan solusi. Itulah kekuatan dari DAO. Sama-sama membangun proyek ini. Sama-sama membesarkan ini teman-teman. Dan keputusan-keputusan strategis diambil bersama. Tidak hanya itu. Kita juga membantu teman-teman untuk bisa berkembang dan mensukseskan proyek ini teman-teman. Oke? Ya, buat teman-teman yang sudah menjawab, saya ucapkan terima kasih untuk responnya. Teman-teman, saya mau kasih tahu ada bagaimana cara kerja DAO governance di dalam platform. Ada 5 unsur teman-teman. Yang pertama adalah smart contract. Teman-teman boleh zoom di handphonenya. Oke ya. Smart contract berfungsi sebagai aturan tentunya.
semua ketentuan, game plan gitu ya, mekanisme voting, alokasi, batasan, dan lain-lain itu dibikin kodenya dan dieksekusi di dalam yang namanya smart contract, urutan kodenya. Unsur yang kedua adalah token governance-nya atau token tata kelola. Token tata kelola di kita itu namanya NSG. Jadi buat teman-teman sudah punya NSG, ya teman-teman adalah bukti bagi teman-teman memiliki suara. Oke, yang ketiga proposal dan diskusi. Oke teman-teman, unsur yang ketiga cara kerja dari DAO governance adalah proposal dan diskusi. Jadi semua pemilik NSG, ketika Anda memiliki usul yang baik tentunya buat perkembangan proyek ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih memberikan manfaat, teman-teman bisa ajukan proposal. Ajukan proposal, diskusikan, lalu disubmit ke dalam sistem. Gitu ya. Yang keempat, ketika proposal sudah masuk, teman-teman lakukan voting, pemilihan suara. Ada ketentuan voting, minimal 10 token NSG. Kalau 10 token NSG ini Anda pakai buat voting, 10 token NSG Anda ini tidak hilang, teman-teman. Tidak akan hilang. Anda mau 20 masukin, 30 untuk stake buat voting boleh. Ya. Oke, jadi teman-teman kalau Anda stake untuk voting 10 minimal token NSG, token Anda tidak hilang, tidak berkurang, dan juga tidak bertambah. Oke, jadi kegunaan token NSG yang pertama yang sangat mendasar dan fundamental adalah untuk voting. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nanya apa manfaat NSG token kita, yang pertama utility NSG kita yang paling mendasar dan fundamental adalah untuk voting. Mengapa token NSG untuk voting ini fundamental? Karena kita menganut DAO governance. Ya, pemilik NSG, pemilik bersama-sama platform ini. Maka pemilik NSG bisa voting. Karena itu utility yang paling pertama dan paling fundamental dari token NSG kita adalah untuk voting. Dengan voting berarti kita mendukung keberlangsungan project atau platform ini dan mendukung platform ini semakin besar. Oke, teman-teman? Ya. Unsur yang kelima adalah proposal execution atau eksekusi proposal. Oke, jika Anda setelah voting itu terpenuhi minimum suara atau quorum ambang batas bawah minimum, jika terpenuhi maka sistem akan mengeksekusi proposalnya H+1 setelah penutupan periode pemungutan suara. Ini keren kan teman-teman ya? Setelah itu akan dieksekusi proposalnya. Oke teman-teman, akan dieksekusi proposal tersebut. Ya, sampai sini teman-teman akhirnya paham. Cara kerja DAO governance ada 5 unsur. Smart contract, governance token atau token tata kelolanya. Yang ketiga adalah proposal. Yang keempat unsurnya adalah voting. Yang kelima adalah eksekusi proposal. Selamat teman-teman buat Anda yang sudah melakukan voting. Kurang lebih 2 minggu yang lalu ada proposal yang berlangsung gitu ya. Dan sekarang sudah dieksekusi dengan baik. Teman-teman, buat Anda nanti yang punya ide lagi silakan Anda memberikan proposal. Untuk membangun ekosistem New Society semakin besar semakin kuat. Maka dengan semakin banyaknya komunitas, maka New Society membangun kemitraan strategis dengan banyak perusahaan. Oke, untuk menguatkan ekosistem, kita perlu bermitra dengan banyak perusahaan atau platform. Sehingga ekosistem kita semakin besar dan semakin kuat. Itu maksudnya. Per hari ini teman-teman, ada 5 kemitraan yang menjalin hubungan kemitraan strategis dengan mitra strategis, ada 2 subsidiari mitra atau mitra subsidiari. Subsidiari artinya New Society memiliki kendali lebih ketimbang bermitra strategis dengan 3 perusahaan yang di sebelah kanan Anda. Ya, dengan New Society ekosistem terbangun, diharapkan maka akan terbangun yang namanya exposure dari New Society
akan terbangun branding yang positif dan besar dari New Society Governance Platform, dan jika kerjasama ini mendatangkan keuntungan, akan ada keuntungan yang sebagian diberikan kepada pemilik NSG dan pemilik Happy Bara. Dan layanan-layanan yang ada dari kemitraan strategis ini kita bisa pakai NSG tersebut, teman-teman. Ya, NSG tersebut bisa kita pakai untuk layanan-layanan di kemitraan-kemitraan ini. Oke, teman-teman, saya akan bahas satu persatu kemitraan-kemitraan yang sekarang terjalin. Yang pertama adalah AIMS, teman-teman. AIMS adalah perusahaan broker forex trading ya di Singapura. Kurang lebih 2015 dia berdiri, beroperasi di 15 negara. Dan AIMS ini sudah lama, teman-teman. Ya, kurang lebih 10-11 tahun. Tetapi perusahaan yang 10-11 tahun juga bisa bermitra dan mensponsori dua klub legendaris dunia, teman-teman. Ada Borussia Dortmund dan Spurs dari Inggris. Bayangkan, teman-teman, perusahaan yang kurang lebih 10 tahun bermitra dengan perusahaan sepak bola, klub legendaris dunia ada dua, Dortmund dan Spurs, yang jauh lebih dulu berdiri, teman-teman. Jauh lebih dulu berdiri. Bayangkan, ini artinya kekuatan yang bagus buat New Society bisa bermitra dengan AIMS. Oke, ini adalah cara yang bagus untuk kemitraan-kemitraan selanjutnya. Dan yang kedua, teman-teman, adalah Marvel Capital. Perusahaan ini ya base-nya di Labuan dan juga ada base di Hong Kong. Marvel Capital adalah perusahaan pengelolaan aset kekayaan baik individu, keluarga, dan juga untuk korporasi global. Dengan layanan-layanan yang dimiliki oleh Marvel Capital bisa membantu teman-teman yang memiliki income yang besar, aset yang besar di platform NSGP di komunitas kita. Maka kita melihat teman-teman perlu yang namanya ada edukasi. Bagaimana sih cara mengelola kekayaan? Cara mengelola aset teman-teman yang hari ini dan di hari yang akan datang teman-teman akan jauh lebih banyak. Aset-aset Anda, kekayaan Anda akan lebih banyak. Caranya bagaimana untuk mengelola yang baik? Maka dari layanan Marvel kita bisa mendapatkan insight atau pengetahuan-pengetahuan supaya kekayaan kita bisa kita kelola dengan baik. Karena kita tahu orang Indonesia, teman-teman, ketika punya duit banyak, kekayaannya bertambah banyak, asetnya bertambah banyak, biasanya apa? Cepat habis. Kenapa? Karena konsumtif. Oke, maka dengan adanya kerjasama ini, kami melihat perlunya kapital, teman-teman. Oke, berikutnya adalah Nextstop, teman-teman. Nextstop ini adalah perusahaan yang memberikan banyak layanan. Ada layanan travel, ya, atau perjalanan wisata. Ada juga layanan-layanan yang bernilai tambah lainnya, teman-teman. Ada I.O., desain panggung, promosi merek eksklusif, atau mungkin launching produk, dan layanan-layanan lain. Dan Nextstop ini, teman-teman, sudah membantu New Society Community atau komunitas New Society, untuk menjalani elite trip atau trip elite ke Hong Kong, Zhuhai, Macau bulan lalu, teman-teman, bulan Juni 2025. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah leadership event di bulan lalu. Ya, dan bulan-bulan berikutnya kita akan ada yang namanya Shanghai trip, ada Kunming trip, ada juga umroh, teman-teman. Bayangkan, perjalanan-perjalanan tersebut akan memberikan warna baru buat komunitas. Dan perjalanan ini disupport oleh Nextstop, teman-teman. Ya, berikutnya yang keempat, teman-teman, ada KPay. KPay ini adalah digital payment e-commerce. Ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang berdiri di Indonesia kurang lebih 12-13 tahun yang lalu. Dan yang menarik dari KPay ini, teman-teman, KPay ini pernah melantai di bursa saham desentral Amerika Serikat, meraup jutaan dolar. Ini satu-satunya dan yang pertama kali sebagai digital payment e-commerce. Dan KPay ini sudah beta version, teman-teman, per 15 Juli kemarin. Ya, per 15 Juli kemarin sudah beta version, teman-teman, ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda tampilan dari akun, teman-teman. Ya, ini tampilan KPay, teman-teman. Sekarang lagi periode beta version, teman-teman, ya. Sekarang lagi periode beta version dari KPay. Nanti teman-teman bisa melakukan akses dan bisa bikin akun. Ya, di dalam periode beta version ini rupiah sudah bisa berfungsi. Saya sudah melakukan depo, teman-teman.
Ya, dengan ini adalah satu terobosan besar. Dan teman-teman di masa depan akan bisa menggunakan NSG Anda, bisa dikonversi menjadi rupiah dengan lebih mudah. Kenapa? Karena kita memiliki KPay, teman-teman. Dan teman-teman bisa gunakan KPay untuk begitu banyak transaksi sesuai dengan preferensi Anda. Dan ini luar biasa, teman-teman. Jarang kita temukan di tempat lain. Oke, berikutnya teman-teman adalah yang kelima, The Book. The Book ini adalah platform NFT Metaverse. Dan teman-teman tahu, project ini dari The Book ini didukung oleh investor kakap kelas dunia. Ada Vertex, teman-teman, yang fokusnya di teknologi. Ada Binance Lab, teman-teman tahu, Binance pasti tahu Binance Lab. Ya, ada sosok yang luar biasa yaitu Changpeng Zhao sebagai founder dari Binance Lab yang sudah mundur dari CEO Binance tertentunya dan sekarang konsentrasi di Binance Lab atau sekarang namanya YZ Labs. Dan ada Ventex, ya venture capital atau investor dari China gitu ya. Dan ini fokus ke teknologi kripto dan Web3 ekosistem. Ada Mirana juga teman-teman, venture capital atau investor kakap juga yang berada di belakang kesuksesan dari Centralized Exchange atau bursa kripto Bybit. Ada broker group juga ya, yang perusahaan ini sudah berlantai di bursa saham Thailand. Dan ada juga Tim Wang. Ini adalah entitas yang dibentuk oleh Jackson Wang. Ya, perusahaan-perusahaan investasi atau investor blue chip ini mensupport proyeknya The Book. Sehingga The Book yang bisa bekerja sama dengan New Society ini menjadi kekuatan, menjadi terobosan teman-teman. Bayangkan, bisa terbangunnya branding yang baik, meningkatkan exposure dari New Society Governance Platform atau komunitasnya. Dan kerjasama-kerjasama ini di masa depan yang memungkinkan adanya revenue. Sebagian dari revenue, profit sharing diberikan kepada pemilik Happy Bara, teman-teman. Oke, itu adalah yang ketiga, teman-teman, bahwa ekosistem kita adalah ekosistem yang sudah terus berkembang. Dan jika ada dari teman-teman, jika ada dari komunitas yang mau mengenalkan perusahaan-perusahaan teknologi untuk bergabung di dalam ekosistem kita, maka New Society Management atau manajemen dari New Society akan sangat terbuka, teman-teman. Sangat terbuka. Semakin banyak komunitas kita akan jauh lebih mudah untuk memancing banyak perusahaan-perusahaan teknologi di luar sana agar bekerja sama dengan kita. Itu artinya kekuatan, teman-teman. Oke? Dan saya masuk lebih dalam, di dalam NSGP, di dalam ekosistem NSGP ada token yang mendukung tereksekusinya semua konsep dari New Society Governance Platform. Yang pertama, token jagoan kita, token tata kelola, yaitu NSG. Untuk mendapatkan NSG, Anda tidak bisa serta-merta Anda langsung beli NSG and then Anda hold. Tidak bisa, teman-teman. Perlu yang namanya token bond. Ya, token yang di awal Anda beli adalah BNSG. BNSG yang Anda beli akan dibakar dan akan mencetak token NSG. Berikutnya teman-teman adalah token NST, New Society Token. Ya, ini sebagai GASPI, teman-teman. Oke, dan BNSG, Anda bisa lihat di layar Anda, BNSG ini supply-nya 1 miliar, teman-teman. Supply-nya 1 miliar, NSG supply-nya 4 miliar dan hanya bisa didapatkan dari minting. Mengenai NSG, teman-teman bisa lihat sendiri. NSG ini 4 miliar, 75%-nya alokasinya ke komunitas. Artinya, kekuatan dari platform ini terbukti koheren karena kekuatannya ada di Anda. 3 miliar ini dialokasikan melalui mekanisme minting, teman-teman. Oke? Berikutnya, teman-teman, ini adalah proses. Yang pertama, teman-teman, ketika Anda bergabung, teman-teman yang bergabung, Anda bisa siapkan USDT, Anda beli BNSG Anda, ya, lalu dicetak NSG. BNSG dibakar 1 mencetak 3 NSG. Di dalam kesehariannya, Anda menerima NSG, Anda bisa hold atau Anda bisa claim. Dan Anda jual tentunya. Oke. Dan kalau Anda jual, Anda melakukan mekanisme swap menjadi USDT. Ya, namanya mekanisme swap. Ketika NSG Anda swap ke USDT, NSG Anda akan di-burn dan akan mencetak BNSG. 1:1. Di dalam konsep swap token di platform kita NSGP, ada berlaku fee transaksi 10%, dan ada yang namanya price impact. Nilainya fluktuatif atau berbeda-beda, teman-teman. Price impact ini adalah keadaan yang disebabkan pertukaran token
yang begitu banyak di dalam periode waktu tertentu yang akan mengakibatkan harga token tersebut. Gitu teman-teman ya. Maka price impact ini berbeda-beda persentasenya, teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa ketika Anda mau convert, mau ubah, mau swap NSG menjadi USDT, maka berlaku fee transaksi 10% dalam bentuk NST. Berikutnya adalah price impact. Anda bisa lihat di akun Anda ketika Anda mau swap atau tukar NSG Anda menjadi USDT. Oke, ketika jadi USDT, Anda bisa pindahkan dari akun Anda ke token Pocket Wallet atau wallet MetaMask atau dompet kripto Anda yang lain, contohnya Trust Wallet. Ya, untuk pindahkan USDT Anda ke dompet kripto Anda cukup siapkan 2 USDT saja, teman-teman. Oke, ada fee 2 USDT saja. Oke, ini adalah proses dari token NSG. Mulai dari beli sampai Anda pindahkan ke dompet kripto Anda. Oke? Dan seperti tadi saya bilang, ketika Anda menerima token yang hasil minting tadi, maka Anda akan terimanya setiap hari. Proses rilis token NSG Anda ke wallet Anda setiap hari Anda terima. Periode ini adalah minting rasionya 0,70% per hari. Oke, minting rasio token NSG 0,70% per hari dalam bentuk token. 0,7 ini bukan profit ya teman-teman. Bukan profit, tapi ini adalah minting rasio yang diterima di wallet kita setiap hari dari yang dibakar di awal. Oke. Berikutnya, Anda kalau terima token Anda setiap hari pertama Anda terima 0,7, klaim. Hari kedua klaim, hari ketiga klaim. Setiap hari Anda klaim, maka Anda mencapai 3 kalinya 429 hari saja. Oke. Tapi jika Anda terima dari hari pertama, Anda misalnya hold. Lalu hari kedua Anda terima 0,71. Mengapa? Kalau Anda tidak klaim, Anda terima release booster yaitu tambahannya 0,01%. 0,7 hari pertama Anda hold, tidak diklaim, maka hari kedua 0,71. Hari ketiga 0,72. Hari keempat 0,73. Hari kelima 0,74. 75, 76 dan seterusnya. Ya, dan sesuai dari keputusan hasil voting kemarin mengenai proposal, maka akan stay stabil di 1,05. Setelah 1,05 terus sampai 1,05 sampai Anda mendapatkan 3 kalinya hanya dalam waktu 139 hari saja. Sangat cepat teman-teman. Sangat cepat teman-teman. Oke, teman-teman, kalau Anda perhatikan, Anda lebih nyaman Anda mau klaim harian atau Anda hold tidak klaim sehingga Anda mau mencapai total rilis 3 kali 139 hari saja. Saya mau dengar, Anda mau yang mana teman-teman? Anda mau klaim harian atau hold 3 kali sampai tercapai dalam waktu 139 hari saja? Tolong Anda chat teman-teman. Anda tolong chat. Anda mau klaim harian mencapai 429 atau Anda hold token Anda, hold keras, jaga komunitasnya, kembangkan tim Anda. Saya mau dengar. Chat teman-teman. Anda mau klaim harian atau Anda hold dan kembangkan komunitas. Tolong di chat, teman-teman. Silakan Bro Edo dipandu, tolong di chat. Silakan Bro Edo. Bapak Ibu silakan di chat persepsi mana yang kira-kira akan Bapak Ibu pilih ya. Bapak Ibu akan melakukan klaim setiap hari sebanyak 0,70% dari nilai pembelian yang Bapak Ibu sudah lakukan, atau Bapak Ibu memilih belief untuk hari ini tidak diklaim, besok dapat rilis booster. Besoknya lagi dan besoknya lagi terus bertambah sampai stuck di 1,05%. Saya bantu baca ya, mulai dari Pak Iswanto klaim 300% ya. Kemudian ada Pak Martono punya mekanisme klaim mingguan. Boleh Pak, nggak ada yang salah. Ada Bu Endar, never daily claim. Oh, berarti tunggu sampai
139 hari ya. Kemudian ada Ibu Erli ya, klaim 300% dan menjaga komunitas. Mantap. Ibu Luka ya, apa ini? Salah ketik ya. Hold ya, hold aja. Jangan lupa Bu, kalau udah habis tetap harus diklaim ya, jangan disimpan terus. Kemudian Ibu Supriyatun tidak diklaim. Nanti kalau udah 139 hari tetap harus diklaim ya Bu ya, jangan tidak. Karena akan diberikan waktu 3 hari untuk melakukan force kembali. Ada Pak Bambang Trihantoro, hold terus. Jangan Pak, harus diklaim juga Pak kalau sudah waktunya ya. Ada Bapak Andi Rahmat, hold agar komunitas semakin kuat. Wah, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Cica, total 300. Bu Suryana mau 300%. Mantap. Ada Bapak Amrizal, kalau belum mengembangkan tim alias pasif, berapa hari dapat penghasilan 300% Pak per liter? Sudah diterangkan ya Pak, 139 hari Pak. Sangat cepat kok. Itu kalau kita benar-benar pasif atau tidak mengembangkan komunitas. Kemudian ada Bapak Mainar ya, nunggu 300% baru klaim, mantap. Ibu Cicap ya. Kemudian Bapak Komang Juli ya, 139 hari, mantap. Udayodi klaim di 139 hari bosku. Kemudian ada Ibu Neni dari Banten klaim 139 hari dan Pak Bes klaim 300%. Oh, Pak Wisnu memilih jalan untuk klaim 429 hari. Berarti setiap hari diklaim, Pak. Nggak ada yang salah, Pak, ya. Kemudian Bapak Nasum ya, memilih hold digulung sampai 3 putaran. Nah, tapi untuk caranya menggulung ini harus diklaim dulu, Pak, ya. Tidak ada auto kompon kita ya. Kemudian Bapak Prio klaim 300% dan Pak Pan tidak diklaim, tunggu 139 hari. Mantap. Pak Wisnu sudah ya. Kemudian Pak Bes juga sudah. Pak Sugiono klaim 300%. Bapak Andi Kusnadi saya klaim sampai 300%. Pak Raiden ya, kemungkinan digulung lagi. Tapi harus diklaim dulu ya Pak ya. Pak Anang Bau, hold. Pak Abdullah, biarin aja kalau full baru diklaim. Mantap. Kemudian Ibu Supriyatun 139 hari. Yes, betul Bu. Kemudian Bapak Surdin 300% dan kembangkan komunitas. Mantap. Batas yang ditentukan lalu klaim. Lalu hold lagi seperti itu. Saya juga kemarin baru pulang hari ini. Acara grup Filipina datang ke Bali. Manajemen hadir. Teman-teman pemimpin komunitas konsultan, Mr. Wan, Miss Madeline, Mr. William juga hadir. Bayangkan teman-teman di Indonesia. Datang ke negara-negara lain, ke Filipina, ke China, ke Taiwan, ke negara lain lah, ke Jepang. Gak ada yang ngumpet teman-teman. Semua bahu-membahu, keringetan bersama, capek bersama. Gak ada teman-teman, gak ada saya pernah lihat begini manajemen dari developer. Ya, jadi saya mau bilang teman-teman, apa yang sudah kita punya kita jaga dan kita kembangkan. Oke, itu nilai-nilai yang sudah saya sharing kepada teman-teman. Itu kekuatan kita teman-teman. Kita jaga, kita kembangkan. Oke, terakhir yang kelima teman-teman, mengenai kultur. Oke, mengenai kultur. Saya mau cerita pengalaman saya pribadi teman-teman. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya. Oke, teman-teman, saya mau cerita pengalaman pribadi saya, teman-teman. Oke. Suatu ketika beberapa bulan yang lalu, ketika kita ada acara Vietnam, 300 orang hadir di Vietnam, teman-teman. Oke? Hadir di Vietnam kurang lebih 300 orang. Setelah dari Vietnam, ini kultur. Saya mau ceritakan tentang kultur yang sudah dibangun. Ya. Ketika pulang dari Vietnam, saya pulang ke Indonesia 1 malam, ya. Tidur juga kurang. Semua juga banyak yang kurang tidur, teman-teman dari manajemen dan leader-leader besar, pengembang. Lalu besoknya berangkat ke Kuala Lumpur karena ada visit dari grup-grup yang datang dari Indonesia. Gitu ya ceritanya. Ketika saya datang dalam kondisi sudah tidak sehat, teman-teman.
sudah kurang sehat lah, katakanlah begitu ya. Saya paksakan datang karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk present ke teman-teman yang hadir ke Kuala Lumpur. Saya datang, istirahat, saya nggak bisa istirahat karena badan sudah meriang, teman-teman gitu ya. Besoknya saya izin untuk tidak bisa present dan disetujui, teman-teman. Tetapi untuk acara berikutnya kan nggak mungkin saya istirahat, gitu ya. Dan kondisi saya masih belum pulih. Tapi saya harus tetap bertanggung jawab menjalankan tugas saya dan selesaikan di kala itu, teman-teman. Saya datang, saya ikut membantu acara untuk berlangsung dengan baik. Oke, badan saya sudah sangat tidak enak, tapi saya harus tetap fokus, tetap present, karena saya harus profesional. Ya, oke teman-teman. Ketika acara belum selesai, sedang ada speech dari leader, dari direksi, manajemen gitu ya. Saya datang ke meja saya duduk teman-teman, karena saya sudah sangat lemas. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Mr. Lawrence, Direktur Marketing dari New Society, dia menghampiri saya dan dia bilang, Dave, you should go home, take a rest. Bayangkan teman-teman. Mr. Lawrence menyuruh saya untuk segera pulang karena dia melihat saya mungkin suasana dan tampilan saya mungkin sudah berantakan karena sudah sangat gak enak badan saya saat itu. Lidah saya sudah pahit, mata saya perih, nafas saya susah, perut saya nggak lapar karena nggak pernah yang namanya kelaparan ketika ada di kantor New Society. Oke, setiap acara tidak pernah ada yang namanya grup yang datang ataupun teman-teman di manajemen tidak ada yang kelaparan. Selalu ada makanan, teman-teman. Kepala saya sakit, badan saya sakit, mata saya perih, hidung saya perih, napas saya susah. Mr. Lawrence, orang yang pertama datang ke saya dan dia bilang, you should go home. Suruh istirahat. Tapi, karena saya seorang profesional sejati, saya bilang, yes, after event, setelah acara selesai. Tapi, artinya ada unsur humanisme, teman-teman, di manajemen. Ada kultur kekeluargaan, ada unsur humanis dari manajemen kepada saya. Dan kalau itu ditunjukkan kepada saya, pasti dia tunjukkan kepada keluarganya dan kepada teman-teman semua komunitas New Society. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Miss Madeline. Ya, Miss Madeline, wanita yang cantik jelita yang duduknya di hadapan saya di meja di sana gitu ya. Dia bilang, Dave, you are so terrible. Dia bilang saya udah begitu kacau, ya. Rambut saya udah kurang rapi, muka saya mungkin agak pucat gitu ya. Dia bilang you should go home. Bayangkan teman-teman, sesama konsultan dia peduli kesehatan saya. Dia peduli, dia suruh saya pulang. Tapi saya bilang saya belum selesai karena saya seorang profesional sejati. Ketika saya sudah hadir, saya harus selesaikan apa yang sudah saya mulai. Karena saya dididik di perusahaan lama saya menjadi profesional sejati. Ketika kamu sudah memulai, kamu sudah harus menyelesaikannya. Saya bilang thank you sama Miss Madeline dan saya tetap lanjutkan acara sesuai tugas saya. Kurang lebih 15 menit teman-teman. Ini yang menjadi dahsyatnya. CEO dari New Society, Dato David, datang menemui saya dan dia bilang, Dave, you should go and take rest. And go medical or go hospital. Dia bilang begitu. Dato David, CEO dari New Society, dia bilang saya harus segera pulang, istirahat, dan kalau perlu berobat ke rumah sakit. Bayangkan teman-teman. Saya mau bilang ini kultur kekeluargaan. Kultur humanisme yang saya rasa belum pernah saya lihat di platform lain. Belum pernah saya lihat di platform lain. Oke. Direktur marketing suruh saya pulang karena dia peduli. Sesama konsultan. Lalu CEO dan terakhir Mr. Johan. Dia suruh saya pulang, suruh berobat. Tapi saya bilang thank you very much.
Dari situ saya terenyuh teman-teman, bahwa ada unsur kekeluargaan dan humanisme di manajemen dan leader kita, leader besar kita Mr. Johan. So buat teman-teman, kalau teman-teman sudah dengarkan ada 5 yang saya rangkum, apa yang membuat NSCP ini berbeda? Model dari goals-nya, ya, goals-nya, tujuan besarnya, lalu tentang tata kelola, lalu yang ketiga ekosistem yang dibangun, yang keempat adalah nilai-nilai perusahaan, yang kelima adalah kultur, kekeluargaan teman-teman. Ada unsur humanisme di situ. Bayangkan teman-teman. Saya sharing pengalaman saya pribadi, saya sharing tadi mengenai presentasi berbasis ilmu pengetahuan yang saya punya dan bisa diuji. Saya mau bilang ke teman-teman semua, Anda berada di tempat yang tepat. Kembangkan proyek ini, kembangkan komunitas ini. Supaya kita tercapai tujuan kita bersama, teman-teman. Ini luar biasa. Belum pernah saya rasakan di platform lain. So, buat teman-teman yang baru bergabung, congratulations dengan keputusan Anda. Buat teman-teman yang sudah sekian hari kita kembangkan, teman-teman belajar. Hadir hari Senin Zoom, hadir hari Rabu Zoom, hadir hari Jumat Zoom. Ketika ada Zoom link yang dikirimkan kepada Anda, ajak semuanya belajar dari leader-leader besar kita. Ya, ada Pak Johan, ada Pak Beni, ada Ibu Wawa, ada Ibu Ivo, ada Bang Robin, ada Pak David Hanafi, ada Pak Edric Chang, ada Pak Wayan, oke? Lalu ada Pak Freddy, teman-teman. Lalu ada Pak Alfa, bayangkan teman-teman. Pak Ahin, Pak Aldrik, mereka mensupport komunitas ini luar biasa. Teman-teman, ketika ada Zoom Senin, Zoom Rabu, Zoom Jumat yang dibawakan oleh saya, oleh Mr. Wan, oleh Mr. Lukman, oleh Mr. Edo, hadir juga banyak leader-leader besar, dan Miss Madeline juga hadir, Direktur Marketing kita Mr. Lawrence hadir. Teman-teman pastikan ajak semua dari grup Anda hadir di acara. Kenapa? Karena acara adalah roh dari komunitas kita. Saya ulang sekali lagi, acara adalah roh dari bertumbuhnya komunitas kita. Untuk itu teman-teman, semoga teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir, mengapa NSCP ini berbeda, teman-teman bertambah pengetahuannya. Ada basisnya ilmu pengetahuan dan ada basisnya adalah perjalanan pribadi saya. Teman-teman boleh cerita kemanapun tentang ini. So, buat Anda yang sudah hadir malam ini, mohon maaf saya tidak akan buka channel tanya jawab. Saya mau bilang, jaga komunitas kita, kembangkan komunitas kita, dan terus belajar. Oke? Dari saya cukup. Dari Bro Edo ada pesan yang mau disampaikan? Dari Bro Edo ada pesan yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, teman-teman. So far aman. So far aman. Baik, teman-teman. Buat Anda yang sudah hadir selama 1,5 jam, Anda sudah mendengarkan apa yang membuat NSCP berbeda. Teman-teman pegang, jadikan kekuatan. Oke? Untuk itu, mohon maaf jika ada salah kata. Saya doakan Anda sehat selalu sekeluarga, rezeki berlimpah, dan pastikan NSCP jauh lebih besar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu di acara Zoom selanjutnya hari Rabu, teman-teman. Ya, hari berikutnya yaitu hari Rabu, teman-teman. Oke, dan Jumat dan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Bye bye. Terima kasih Pak De.